nggak sih hukum fisika apa yang berlaku pada benda di video tadi? Mari kita cari tahu. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan tali itu tertarik ke bawah. Peristiwa ini merupakan salah satu contoh hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton adalah kejadian bila resultan gaya benda di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap untuk diam. Sementara benda yang pada awalnya dalam keadaan bergerak akan tetap untuk bergerak dengan kecepatan konstan. Dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Di situ diketahui pada gambar sudut pada T1X sebesar 53 derajat dan sudut pada T2X sebesar 37 derajat. Selain itu juga diketahui berat benda atau yang dilambangkan sebagai W sebesar 50 Newton. Tahap selanjutnya, kita akan mencari besar tegangan tali dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Di situ T1X mengarah ke arah kiri, sedangkan T2X mengarah ke arah kanan. Jika tali mengarah ke arah kiri, maka dilambangkan min, dan jika mengarah ke arah kanan, dilambangkan plus. Jadi, kita dapat simpulkan atau kita tulis min T1X ditambah T2X sama dengan 0. Lalu, kita juga memasukkan besar sudutnya menggunakan cos dan sin. Di situ sudutnya setara sejajar dengan sumbu X, jadi kita menggunakan cos. Dapat dituliskan min T1 cos 53 derajat ditambah T2 cos 37 derajat sama dengan 0. Selanjutnya, kita cari tahu besar cos 53 derajat dan cos 37 derajat. Setelah kita temu besar cos 53 dan cos 37 derajat, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita tulis sebelumnya. Di situ kita dapat tulis min T1 dikali 0,6 ditambah T2 dikali 0,8 sama dengan 0. Selanjutnya, kita pindahkan T2 ke arah kanan dan T1 tetap di tempat asal. Di situ T2 berubah menjadi minus T2 dikali 0,8. Kemudian kita jadikan T1 sama dengan T2 dikali 0,8 dibagi 0,6. Kita hitung dengan cara matematika kita, dengan cara penyederhanaan. Di situ kita bagi 2 setiap angka, yakni 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4, sedangkan 0,6 dibagi 2 sama dengan 0,3. Dan kita dapatkan hasilnya sebesar 0,4 per 0,3 T2. Di situ kita tahu T1 ditemukan sebesar 1,3 T2. Nah, selanjutnya mari kita cari besar tegangan tali di sumbu Y dengan menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0. Di situ kita dapat lihat yang ada di gambar bahwa tegangan tali 1 dan tegangan tali 2 yang berjejer dengan sumbu Y mengarah ke atas. Jadi kita menggunakan tanda plus pada T1 dan T2Y. Sedangkan selain tegangan 1 dan tegangan 2 yang berjajar dengan sumbu Y, di situ juga ada W yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi, kita juga dapat memasukkan W ke dalam rumus tersebut. Nah, lihat pada gambar.
W mengarah ke bawah, jadi kita harus menggunakan minus pada W. Jadi kita dapat tuliskan T1Y ditambah T2Y dikurangi W sama dengan 0. Nah, tahap selanjutnya kita masukkan besar sudut di masing-masing tegangan tali yang berjajar dengan sumbu Y. Yang pertama, T1Y memiliki sudut sebesar 53 derajat dan T2Y memiliki sudut sebesar 37 derajat. Kemudian langsung aja seperti cara pada mencari tegangan tali di sumbu X, kita menggunakan tanda sin pada sudut yang sejajar dengan sumbu Y. T1 dikali sin 53 derajat ditambah T2 dikali sin 37 derajat dikurangi W sama dengan 0. Langsung aja kita cari berapa besar sin 53 derajat dan berapa besar sin 37 derajat. Setelah kita tahu, ternyata besar sin 53 adalah 0,8 dan besar sin 37 adalah 0,6. Lanjut aja, kita masukkan ke dalam rumus tersebut. T1 dikali 0,8 ditambah T2 dikali 0,6 dikurangi 50 Newton sama dengan 0. Agar lebih mudah, kita pindahkan aja 50 tadi ke sebelah kanan sama dengan menjadi T1 dikali 0,8 ditambah T2 dikali 0,6 sama dengan 50. Kemudian kita pindahkan T1 yang tadi sudah kita tahu hasilnya di cara sebelum cara ini. Nah, selanjutnya tinggal masukin aja hasil T1 yang sudah kita temukan di cara sebelumnya yang mencari besar tegangan tali di sumbu X. Di situ kita sudah menemukan T1 sebesar 1,3 T2. Jadi tinggal aja masukin 1,3 T2 ditambah 0,6 T2 sama dengan 50. Langsung dijumlah aja 1,9 T2 sama dengan 50. T2 sama dengan 50 dibagi 1,9. Kemudian T2 sama dengan 26,3 Newton. Nah, kita sudah tahu berapa besar tegangan tali 2 pada gambar tersebut, yakni sebesar 26,3 Newton. Langsung aja kita cari berapa ya besar tegangan tali 1 pada gambar tersebut. Kita bisa menggunakan persamaan pada hasil cara kita yang mencari tegangan tali di sumbu X, yakni hasil akhirnya T1 sama dengan 1,3 T2. Kita bisa menggunakan itu dan memasukkan T2 yang sudah kita temui di rumus yang barusan kita hitung tadi. Jadi T1 sama dengan 1,3 dikali 26,3 sama dengan 34,19 Newton. Nah, kita sudah tahu besar tegangan tali pertama dan besar tegangan tali kedua, yakni sebesar 34,19 Newton dan 26,3 Newton. Bagaimana teman-teman? Apakah cara ini sulit untuk dimengerti atau mudah untuk dimengerti? Semoga kalian bisa paham dengan cara yang kami tuliskan dan kami jelaskan pada video ini. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa gambar tersebut memiliki tegangan tali 1 sebesar 34,19 Newton dan tegangan tali 2 sebesar 26,3 Newton. Jadi, jika teman-teman menemukan soal yang sejenis dengan soal yang ada di video ini, kalian bisa menggunakan rumus sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0.